Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nur Khofifah akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan biologis dan kognitif. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Erni Septianawati. Cekidot. Apa yang kamu ketahui tentang masa remaja? Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke kedewasaan, yang meliputi perkembangan biologi, kognitif, dan sosial emosional. Faktor genetika terhadap perkembangan remaja, yang pertama adalah sifat dasar gen. Yang kedua, metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Dan yang ketiga, temperamen. Sifat dasar gen meliputi genotip. Genotip ini adalah warisan genetik seseorang dari orang tuanya. Selanjutnya, fenotip. Fenotip adalah bagaimana genotip seseorang terlihat dari ciri-ciri yang dapat diamati atau diukur. Fenotip ini meliputi ciri fisik, seperti tinggi badan, berat badan, warna mata, warna pigmen kulit, warna rambut, dan lain-lain. Kemudian ada rentang reaksi. Rentang reaksi adalah rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip, yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan ataupun pengayaan lingkungan. Metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Genetika perilaku adalah studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter suatu perilaku. Para ahli genetika perilaku berasumsi bahwa perilaku ditentukan oleh interaksi antara faktor herediter dan lingkungan. Untuk mempelajari pengaruh faktor herediter pada perilaku, para ahli genetika perilaku menggunakan studi anak kembar dan studi anak adopsi. Selanjutnya, temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara berespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Alexander Chess dan Stella Thomas mengemukakan bahwa ada 3 kelompok temperamen, yaitu anak bertemperamen mudah, anak bertemperamen sulit, dan ada juga anak yang bertemperamen lambat menghangat. Anak bertemperamen mudah ini biasanya memiliki suasana hati yang positif, mudah mengikuti aturan atau kegiatan keseharian umum, serta mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman yang baru. Anak yang bertemperamen sulit cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh atau rewel. Kegiatan rutin kesehariannya tidak teratur dan lambat menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. Sedangkan anak bertemperamen lambat menghangat ini menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, serta penyesuaian diri agak lambat dan suasana hati dalam intensitas yang rendah. Interaksi faktor bawaan, lingkungan, dan perkembangan. Yang pertama, interaksi genotip pasif lingkungan, genotip evokatif lingkungan, genotip aktif lingkungan. Ahli genetika perilaku, yaitu Sandra Skar, percaya bahwa lingkungan yang dipilihkan para orang tua untuk anak dan remaja mereka sampai kadar tertentu tergantung pada genotip yang dimiliki orang tua itu sendiri. Para ahli genetika perilaku percaya bahwa faktor bawaan dan lingkungan berinteraksi dengan 3 cara, yaitu pasif,
evokatif, dan aktif. Interaksi genotif pasif dengan lingkungan terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan pada anak. Misalnya, orang tua memiliki genetik cerdas dan cakap dalam membaca. Karena mereka cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca, mereka menyediakan buku bacaan bagi anak mereka, sehingga anak mereka juga akan lebih cenderung menjadi anak yang cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca. Selanjutnya, interaksi genotip evokatif dengan lingkungan. Interaksi ini terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Contohnya, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapat perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Kemudian ada interaksi genotip aktif dengan lingkungan. Interaksi ini terjadi saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Contohnya, sebagian remaja karena genotipnya lebih terampil di bidang musik, maka akan cenderung lebih banyak memanfaatkan waktu dalam bidang musik, di mana mereka dapat menampilkan keterampilan mereka dengan baik. Interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan yang kedua yaitu pengaruh lingkungan yang terbagi atau tak terbagi. Pengaruh lingkungan terbagi adalah pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya, misalnya kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Pengaruh lingkungan tak terbagi adalah pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga, yang tidak dialami oleh kakak atau adiknya. Selanjutnya, ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Aspek perkembangan fisik remaja yang paling banyak mendapat perhatian selama ini adalah tinggi dan berat badan, pertumbuhan kerangka tubuh, fungsi reproduktif, dan perubahan hormonal. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kurva pertumbuhan tersebut? Yang pertama ada 4 kurva tumbuh kembang. 4 kurva tumbuh kembang ini meliputi pertumbuhan fisik, organ reproduksi, otak dan kepala, serta kelenjar limfoid. Sedangkan faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang, sampai saat ini sedikitnya ada 4 mekanisme yang diketahui berpengaruh terhadap kurva pertumbuhan, yaitu faktor mencari sasaran atau penstabilan diri, kecepatan kematangan, pengaturan umpan balik, dan massa tubuh. Selanjutnya ada pubertas. Apa pubertas itu? Ya, pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas adalah yang pertama faktor genetik, kemudian faktor massa tubuh, selanjutnya faktor mutu makanan. Perubahan hormonal. Hormon adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. 2 jenis hormon utama yang penting dalam perkembangan pubertas adalah androgen dan estrogen. Androgen adalah jenis utama hormon seks pada laki-laki, sedangkan estrogen adalah
jenis utama hormon pada perempuan. Kemudian ada perubahan fisik. Di antara perubahan fisik yang terjadi, yang paling nyata semasa pubertas adalah meningkatnya tinggi dan berat badan, serta kematangan seksual. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan kognitif. Pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif. Jean Piaget adalah pakar psikologi dari Swiss. Teori perkembangan kognitif Piaget ini salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek serta kejadian-kejadian sekitarnya. Anak-anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti orang tua dan teman. Anak-anak juga mempelajari cara mengelompokkan objek-objek untuk mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaannya. Untuk memahami penyebab terjadinya perubahan dalam objek-objek dan peristiwa-peristiwa, dan untuk membentuk perkiraan tentang objek dan peristiwa tersebut. Selanjutnya, perkembangan kognitif manusia menurut Piaget. Yang pertama, tahap sensori motorik. Tahap sensori motorik berlangsung sejak masa bayi hingga sekitar usia 2 tahun. Tahap ini merupakan tahap pertama dalam teori Piaget. Pada tahap ini, bayi membangun pemahamannya akan dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawinya seperti melihat, mendengar, gerakan fisik, motorik, sehingga disebut dengan tahap sensori motorik. Yang kedua yaitu tahap praoperasional. Tahap praoperasional ini berlangsung dari umur 2 tahun hingga umur 7 tahun. Dalam tahap ini, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan, atau gambar. Tahap selanjutnya yaitu tahap operasional konkret. Menurut Piaget, operasi adalah hubungan-hubungan logis di antara konsep-konsep atau skema-skema. Sedangkan operasi konkret adalah aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa nyata yang dapat diukur. Tahap yang terakhir yaitu tahap operasional formal. Tahap operasional formal berlangsung dari usia 11 tahun hingga 15 tahun. Ditinjau dari perspektif teori kognitif Piaget, maka pemikiran masa remaja telah mencapai tahap pemikiran operasional formal, yakni suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai kira-kira 11 atau 12 tahun dan terus berlanjut sampai remaja mencapai masa tenang atau dewasa. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir abstrak dan hipotesis. Pada masa ini juga, anak sudah mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi secara abstrak. Di samping itu, pada tahap ini, remaja juga sudah mampu berpikir secara sistematik. Pandangan Brunner tentang perkembangan kognitif. Menurut teori Brunner, peserta didik berpikir dan mencipta melalui inquiry serta peran yang dimainkan dalam pembelajaran. Tahapan perkembangan kognitif menurut Brunner. Yang pertama, tahap enaktif.
Pada tahap inaktif ini, pengetahuan diperoleh melalui respon-respon motorik. Dalam tahap ini, anak mulai memahami lingkungannya melalui gerakan atau aksi. Mereka mungkin membolak-balik buku seakan-akan membaca isi buku tersebut. Anak mulai memahami nama-nama benda dari percakapan dengan orang-orang di sekitarnya atau mengamati gambar-gambar benda di dalam buku. Selanjutnya, tahap ikonik. Pada tahap ikonik, pengetahuan lebih banyak berasal dari gambar imajinatif. Misalnya, anak-anak melihat gambar orang. Berdasarkan pengamatannya, orang memiliki bagian-bagian tubuh. Informasi ini kemudian dibawa ke alam imajinasinya, sehingga dia dapat memiliki gambaran visual bahwa orang terdiri dari berbagai bagian tubuh. Kemudian ada tahap simbolik. Pada tahap ini, pengetahuan lebih banyak berasal dari kata-kata yang berubah-ubah, simbol matematika, dan simbol sistem. Remaja mampu menyusun gagasannya serta padat. Dan pada tahap ini, anak sudah memahami simbol, sehingga mereka sudah dapat memaknai sebuah simbol yang diamatinya. Brunner menyatakan anak-anak akan belajar dengan baik jika pembelajaran yang dilakukan bermakna pada kehidupan anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.